Yo my friend, Bang Pilih on the stage. Mau cerita apa Bang Pilih? Siap sharing. Ya, alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama. Setahun lebih ya. Mungkin gue nggak bikin video ataupun konten yang bener-bener kontennya Bang Pilih gitu. Beberapa konten terakhir itu adalah konten-konten yang terpaksa ya untuk masuk ke channel YouTube gue. Dan akhir-akhir ini gue mendapatkan suntikan motivasi tambahan. Jadi di video kali ini tanpa panjang-panjang, gue akan membahas sebuah topik yang menurut gue cukup penting ya untuk sebagian besar dari subscriber Bang Pilih. Beberapa pertanyaan masuk ya, kalau nggak salah sekitar ada 2000-an orang bertanya menanyakan tentang spek laptop yang cocok untuk anak statistika. Ya mungkin targetnya di video ini adalah teman-teman yang mau masuk ke jurusan statistika atau teman-teman yang sudah masuk ke jurusan statistika namun masih bingung untuk memilih laptop apa ataupun pengen ganti laptop, atau bahkan buat teman-teman yang sudah terjun ke dunia statistika entah menjadi data analis, menjadi data scientist, business intelligence, dan lain-lain ya. Sebelum masuk ke laptop apa yang direkomendasikan, hal yang pertama ingin gue luruskan adalah tidak ada satupun dosen yang meminta kita sebagai mahasiswa untuk beli laptop tertentu. Sebagai seorang anak statistika, secara umum gue bisa menyebutkan beberapa hal yang pastinya akan kita lakukan selama menjadi mahasiswa ataupun bahkan nanti akan kerja di dunia kerja nanti ya. Dari mulai yang paling sederhana, yaitu adalah Excel. Excel mungkin tidak terlalu statistika, tapi itu adalah basic software yang kalian akan gunakan pastinya sebelum menyelam lebih dalam ke dunia statistika. Lalu mungkin nanti akan ada di tingkat 2, 3, dan 4 ya. Mudah-mudahan jangan sampai 5, 6, 7. Teman-teman bakal menggunakan software yang lebih statistika lagi. Kalau pengalaman gue, ini lagi-lagi pengalaman gue ya, waktu dulu kuliah, beberapa software yang digunakan saat awal-awal, maksudnya masih di tengah-tengah ya, belum menjelang akhir ya, belum terlalu advance lah kita dulu. Yaitu Python, lalu pakai Minitab juga, lalu SPSS. SPSS ini tidak digunakan di kelas, tapi banyak digunakan untuk nge-handle klien. Saat itu gue ikutan Himpro dan menggunakan SPSS untuk analisis data. Di luar itu, tentunya kalian menggunakan juga PowerPoint untuk presentasi. Jangan lupa presentasi juga salah satu kegiatan yang pasti nanti kalian bakal lakukan saat berkuliah, jurusan apapun. Oke, kita langsung masuk. Jadi hal yang pertama harus kalian perhatikan adalah prosesor atau CPU, Central Processing Unit ya, sama aja CPU, prosesor. Intinya, prosesor ini menjadi hal yang paling utama harus kalian perhatikan. Kenapa? Karena CPU atau prosesor adalah otak atau brain of our computer yang digunakan oleh laptop untuk menjalankan berbagai instruksi yang diberikan untuk dia. Jadi ketika otaknya bermasalah, maka dia tidak bisa menjalankan proses atau instruksi-instruksi yang dilakukan. Sehingga hal yang pertama ini, prosesor harus benar-benar diperhatikan karena prosesor juga sifatnya tidak bisa di-upgrade. Sehingga ketika kalian beli laptop A, maka prosesornya sampai nanti kalian buang itu laptop atau kalian jual itu laptop nggak bakal berubah. Nah terus pertanyaannya, prosesor seperti apa yang direkomendasikan? Bagi gue pribadi setelah menonton beberapa video juga, untuk keperluan yang wajib tadi ya sebagai seorang anak statistika, maka kalau kalian menggunakan Intel ya, gue pribadi menggunakan Intel, mungkin ada sebagian pakai AMD ya. Untuk pengguna Intel, gue menyarankan untuk sekarang ini laptop minimal udah Intel Core i5. Ya, syukur-syukur kalau kalian punya budget lebih dan bisa nemuin harga yang mungkin affordable ya, beli online segala macam, kalian bisa pakai yang i7. Oke, tapi minimal i5. Untuk perbandingannya ke AMD, berdasarkan review-review beberapa orang di internet ya, setara i5 itu adalah AMD Ryzen 5. Kalau yang i7 setaranya dengan AMD Ryzen 7. Mohon koreksinya kalau memang pendapat orang yang tadi gua kutip itu salah. Yang jelas gua adalah pengguna Intel, jadi nggak terlalu paham AMD. Oke, hal kedua yang harus diperhatikan adalah storage atau penyimpanan ya. Ruang penyimpanan atau gudang gitu ya. Apa itu storage-nya? Secara umum ada dua tipe ya. Kalau yang dulu banyak digunakan itu HDD atau hard disk drive. Kalau yang sekarang udah banyak muncul dan banyak direkomendasikan adalah SSD atau solid state drive. Ada HDD, ada SSD.
Kalau gue pribadi sekarang dan mungkin teman-teman browsing lah ya di internet, di review-review di YouTube, hampir semua orang menyarankan menggunakan SSD. Karena SSD itu punya kecepatan, ada yang mengatakan sampai 10 kali lipat dari HDD. Oke? Storage SSD yang direkomendasikan adalah minimal 256 GB. Ya, atau syukur-syukur kalau teman-teman bisa ke 512 atau bahkan 1 GB. Kemarin di video gue ada tuh Asus ROG Zephyrus Duo 16, dia sudah 4 tera tuh. Nah, terus yang ketiga, ini ada hubungannya juga dengan storage atau SSD tadi, yaitu adalah kapasitas RAM atau Random Access Memory. RAM itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjalankan program, menjalankan aplikasi, dan menyimpan data sementara yang ada di laptop kita ya. Jadi ketika kita buka aplikasi, browser gitu ya, dan sebagainya, itu akan sangat dipengaruhi kecepatannya oleh RAM ya. Jadi fungsi dari SSD dan RAM itu sebenarnya saling melengkapi. SSD tadi atau storage itu kalau digambarkan adalah sebagai meja kerja kalian ya. Semakin besar storage yang kita punya, maka semakin luas itu meja yang bisa menampung file-file atau barang-barang yang bisa kita simpan ya. Nah, sementara RAM itu bisa dianalogikan sebagai kecepatan tangan kita dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tadi. Jadi bayangin aja kalau teman-teman punya RAM yang kenceng, maka saat ngebuka software statistika nanti, membuka Excel, buka R, lalu sambil buka browser, itu bakal teman-teman rasakan itu berbeda kalau menggunakan RAM yang tinggi. Oke, so pertanyaannya, RAM ukuran berapa yang disarankan? Menurut gue pribadi, untuk laptop-laptop sekarang itu at least kalian punya laptop dengan RAM 8 GB. Kenapa? Karena semakin kesini kayaknya udah agak jarang juga laptop yang ngasih RAM-nya cuma 4 GB. Kalaupun kalian beli yang 4 GB, silahkan. Kalau mungkin memang harganya baru affordable yang harga segituan, tapi nanti kalian bisa tambah gitu ya. Laptop itu kan punya slot ya untuk nambah RAM, maka kalian tinggal tambah RAM-nya aja yang 4 GB lagi gitu ya untuk mencapai 8 GB. Nggak terlalu mahal ya, biasanya ada yang jual sekitar 600 sampai 800 ribu, masih cukup oke lah ya. Nah, bagi kalian yang memang punya budget lebih, up to 16 GB itu sangat bagus banget menurut gua, karena selain membuka programming, membuka software-software statistik, dan browser dengan jumlah tab yang banyak, misalkan kalian juga sambil mau video editing, itu dibuka barengan pun gue yakin gak bakal ada masalah ya. Oke, hal keempat atau yang terakhir yang kalian bisa jadikan pertimbangan untuk membeli laptop. Sebenarnya spesifikasi ini bukan spesifikasi wajib ya, ini gue bilang opsional ya. Yaitu adalah screen size atau ukuran screen-nya ya. Jadi berapa inci laptopnya. Karena menurut gue ada kaitannya dengan mobilitas ya, mobilitas kalian. Ya, bagi gue pribadi sebetulnya ya, laptop yang cukup pas ya untuk dibawa kemana-mana dalam artian menggunakan ransel, teman-teman bisa ambil ukuran 14 inch ya. 14 inch sekitaran itulah ya. Tidak terlalu ringan, tidak terlalu kecil ya, tidak terlalu besar juga. Dan menurut gua saat kalian membuka laptop dan kalian bekerja dengan data dengan jumlah yang besar ya, kecuali kalian punya screen kedua, screen ketiga di rumah gitu ya, pakai PC, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau untuk dibawa kemana-mana, 14 inch itu udah ukuran yang pas lah gitu ya. Ngomong-ngomong ukuran screen tadi, gue jadi kepikiran ya, mungkin gue bakal sharing juga laptop apa sih yang waktu gue jadi mahasiswa pakai saat itu ya. Jadi laptop yang gue pakai dulu itu ada laptop Toshiba kalau gue nggak salah, tapi itu laptopnya udah nggak tahu kemana. Jadi sebelum akhirnya gue memutuskan ganti laptop saat mau skripsian, gue pakai Toshiba yang gue udah lupa itu Toshiba apa dan ukurannya berapa, speknya gue udah lupa. Tapi yang jelas ini adalah satu laptop yang terakhir gue pakai saat masa perkuliahan, yaitu laptop ini, HP 14S CFO XXX Intel Core i5 8th generation ya. Jadi ini laptop yang sebenarnya bawaannya RAM-nya cuma 4 GB, tapi waktu itu akhirnya gue tambah 4 GB lagi karena gue pakai ini untuk pertama kali dulu gue bikin video ya, pakai software video editing karena waktu itu cukup lemot, 4 GB nggak kuat. Terus ini masih pakai HDD hard disk drive dan memang kerasa banget ya setelah laptop baru gue itu pakai SSD. Ini HDD ini bener-bener lemot parah, apalagi laptopnya udah lama ya, udah kecapean dia, udah jompo. HDD 1 TB. Lalu ini ukurannya 14 inch. Ini pas banget menurut gue dalam tas. Dan FYI ini harganya waktu 2019 adalah sekitar 6-7 juta. Gue nggak tahu harga kalau kalian beli online. Gue belinya juga melalui perantara. Nah, ini laptop gue yang sekarang, yaitu Acer Nitro AN515-56 Intel i5 11th generation. Generasi 11 ya. Bisa kalian lihat dari looknya, ini udah laptop gaming banget. Memang ini adalah laptop yang gue
idam-idamkan, walaupun gue bukan gamers ya, tapi gue pakai ini karena gue pengen serius video editing ya, dan ini cukup. Jadi ini RAM-nya bawaannya udah 8GB, walaupun menurut gue harusnya gue waktu itu beli yang satu edisi di atas ini ya, yang lebih bagusan dikit, dia 16GB, nah, itu salah satu penyesalan gue. Terus SSD 512GB, tapi ukuran screen-nya 15,6 inch. Untuk harga di tahun lalu, Februari 2022, gue beli di harga 13 juta, belinya ke IT Gallery ya. Mungkin kalau beli online bisa dapat 12 jutaan sih kalau gue browsing sekarang. Nah, itu tadi laptop-laptop gue yang gue gunakan sekarang dan sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke segmen rekomendasi. Tapi disclaimer dulu, gue di sini tidak mempromosikan atau tidak prefer ke satu brand, dan gue coba ambil dari 4 brand ya, dengan range harga yang mirip. Oke? Untuk yang pertama itu dari Acer, namanya adalah Acer Inspire 5A514 ya. Di sini dia sudah Intel Core i5 11th generation, generasi ke-11 udah mantap. Terus dia pakai SSD 256GB, RAM-nya 8GB, screen size-nya 14 inch ya, dengan harga 7.649.000 ya. Sekitaran harga segini gue bakal ambil lah ya. Lalu yang kedua ada Lenovo ya, Lenovo IdeaPad Slim 3. Nah, dari Lenovo ini kita pakainya AMD ya, AMD Ryzen 5 562SU dengan SSD 512GB, RAM-nya 8GB dan ukuran screen-nya 14 inch. Ini harganya 7.739.000. Terus yang ketiga dari HP ya, mirip dengan laptop gue yang sebelumnya, HP 14 Camo Special ya. Ini dia pakainya Intel Core i5 11th generation, masih generasi 11 juga, mantep. SSD-nya 256GB dan RAM-nya 16GB. Nah, ukuran screen-nya juga 14 inch dengan harga 7.749.000. Dan yang keempat ini dari Asus VivoBook F415EA ya, udah mirip dengan plat nomor Bogor. Ini dia pakai Intel i5 11th generation juga, SSD-nya 256, RAM-nya 8GB, screen-nya 14 inch, tapi harganya 7.399.000 aja. Jadi kalau boleh gua memberikan penilaian atau rekomendasi yang fair, maka bakal memilih Acer karena gue pengguna Acer. Enggak bercanda. Ya, yang Acer ini gua rekomendasikan karena menurut gua Acer cukup bagus ya performanya sejauh ini ya. Apa kinerja gua menggunakan software, video editing, membuka browser dengan tab yang banyak. Menurut gua Acer sejauh ini, laptop gua udah 1 tahun lebih, itu masih tidak berbeda dengan saat pertama kali gua beli. Tapi kalau gua merekomendasikan by SSD-nya, gua bakal rekomendasikan Lenovo IdeaPad Slim 3 tadi karena sudah 512GB. Kalau gue melihat dari RAM, gue bakal merekomendasikan HP 14 Camo Special ya, karena sudah RAM-nya 16GB. Kalau melihat dari harga, maka gue akan ambil yang Asus VivoBook F415EA. Oke, jadi dari keempat rekomendasi laptop ini kalian bisa milih salah satu atau kalian bisa memberikan rekomendasi lainnya. Silakan bagi kalian yang ingin memasuki kuliah jurusan statistika, jangan menjadikan laptop itu menjadi sesuatu yang menghambat kalian untuk ingin masuk ke jurusan ini, karena yakin aja menurut gua apapun itu laptop yang kalian pakai ya, itu bakal tetap berguna buat kalian, dan suatu saat yakin aja bakal ada rezeki supaya kalian bisa membeli laptop sesuai dengan keinginan kalian. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gua harap teman-teman bakal bisa terus engage di konten-konten gua, dan ditunggu pertanyaan lainnya. Sampai ketemu lagi.